Masih ada nggak diingat Pak Prof, Ayah, pesan orang tua itu pesan apa yang selalu disampaikan atau nasihat apa gitu yang disampaikan gitu? Harus sekolah. Harus sekolah. Itu udah pesannya. Saya tahu kondisinya sangat sulit, tapi harus sekolah. Harus sekolah. Ya. Itu membuat air mata saya menangis. Iya. Memang kunci kehidupan kita ini adalah ilmu. Itu prinsip Ayah ya. Iya. Harus sekolah. Harus sekolah. Padahal kalau dilihat kondisi ekonomi tidak mungkin saya sekolah. Tapi karena tekad harus sekolah, Allah memberikan jalan saja itu. Mudah gitu ya. Ada saja jalan. Iya. Ketika kesulitan ekonomi orang tua, ada saja yang membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Saturasi Suara Satu Kata Penumpang Napas selalu di hati. Kita jumpa lagi di program podcast talk show Ruang Paslah, Cerdas dan Inspiratif. Hari ini kita telah kedatangan tamu istimewa di studio. Saya coba terus untuk melakukan pendekatan kepada narasumber kita kali ini. Alhamdulillah sudah berada di studio, dan saat ini narasumber kita ini memang lagi pulang kampung istilahnya ke Tanoh Sorangan di Mandailing. Siapa dia? Tamu kita kali ini di Ruang Paslah. Mandailing Natal dikenal sebagai tempatnya orang-orang yang mengedepankan pendidikan. Sejak dahulu, jauh sebelum bangsa Indonesia berdiri, Putra Mandailing telah menorehkan catatan emas dalam dunia pendidikan. Sati Nasution atau akrab dikenal dengan William Iskandar mendirikan Quick School atau sekolah guru di tanah Mandailing, tempatnya di Tanobato. Sejak masa itu sampai hari ini banyak anak-anak Mandailing yang telah memberikan pengaruh pada pendidikan. Salah satunya telah hadir hari ini bersama kita di Ruang Paslah. Ada Profesor Dr. Bapak Muhammad Yasir Nasution, mantan Rektor Yayan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara atau sekarang Universitas Islam Sumatera Utara atau WINSU. Profesor Yasir akan berbagi pengalaman dan pemikiran dalam tema Profesor Yasir, Pengaruh Budaya dan Ekonomi Islam untuk kemaslahatan umat. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Perjalanan dari Medan ke Mandailing lumayan ya. Lumayan. Tapi insya Allah 2024 Bandara Jenderal Abdul Haris Nasution bisa kita gunakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa terlaksana itu. Ya, biar lebih sering ya. Sering pulang. Ya. Ke Runding Pam makan durian ya. Masih bisa makan durian? Masih. Kuat ya. Masih bisa, alhamdulillah. Terima kasih Ayah udah ada di studio kita. Kita akan berbincang. Saya akan coba mengulik bagaimana sebenarnya tema kita itu tadi, pengaruh budaya dan ekonomi Islam untuk kemaslahatan umat. Nah, begini ya, Ayah ini kan sudah mendapat gelar profesor gitu. Ini termasuk Ayah ini pelopor profesor lah dari Mandailing, begitu kira-kira dari usia Ayah misalnya. Dan profesor ini Ayah peroleh di tahun 1991 ya, kalau nggak salah. Ini mohon dikoreksi ya. Ya, saat itu rasanya lulus SMA bagi orang lain itu sudah setara dengan S1 gitu. Karena memang pendidikan itu di tahun 90-an lumayan sulit gitu ya, menembus itu kan. Saya juga anak tahun 90-an sebenarnya, tapi nggak mampu orang tua saya untuk mengkuliahkan saya gitu. Jadi dicarilah sekolah yang bisa cepat selesai gitu. Nah, apa yang mendorong Ayahanda Pak Prof begitu mencintai pendidikan, dan inikah termasuk sikap yang dipengaruhi oleh keluarga, misalnya orang tua atau
ada hal lain ya. Kenapa ayah mencintai dunia pendidikan ini gitu ya? Baik, terima kasih Pak. Saya tiba-tiba tertarik pikiran saya ke masa lalu. Ke masa lalu, ya. Itu masa saya sekolah SR dulu, Sekolah rakyat. SD, sekolah rakyat dulu. Itu kehidupan masyarakat kita di Mandailing ini begitu sulitnya. Sulit ya. Sangat sulit. Tapi saya sekolah terus. Disekolahkan oleh orang tua dengan kondisi yang pada situasi sangat sulit. Kemudian orang tua itu sebenarnya hafal Al-Quran. Habis gitu ya. Hafal Al-Quran. Dan saya pun disuruh menghafal Al-Quran. Pada waktu SD 2 juz sudah selesai saya. SD ayah sudah bisa menghafal 2 juz Al-Quran ya? 2 juz Al-Quran. SD ya? Sebelum berangkat ke Mustafawiyah. Sebelum berangkat ke Mustafawiyah, oke. Sudah 2 juz. Dan di situ saya sudah melihat beberapa ayat yang kita baca. Memang kunci kehidupan kita ini adalah ilmu. Itu prinsip ayah ya? Iya. Harus sekolah. Harus sekolah. Padahal kalau dilihat kondisi ekonomi tidak mungkin saya sekolah. Tapi karena tekad harus sekolah, Allah memberikan jalan saja itu. Mudah gitu ya? Ada saja jalan. Ketika kesulitan ekonomi orang tua, ada saja yang membantu. Ada saja yang berinfak, ada saja yang berwakaf, ada saja. Dan ketika di pesantren pun alhamdulillah, karena saya hanya belajar, tidak ada kegiatan lain, tidak ikut organisasi apa-apa, hanya belajar terus. Belajar ya. Alhamdulillah prestasi saya mulai dari masuk sampai selesai itu tetap nomor 1. Ayah memang nomor 1 ayah ya. Nomor 1 dari dulu udah nomor 1 aja gitu ya. Terus gitu. Jadi dan karena itu umumnya ya, nomor 1-nya itu umum di kelas, juara 1-nya itu di kelas atau memang secara menyeluruh kan? Secara menyeluruh ya. Pada waktu saya juara umum gitu ya. Iya, di pesantren. Setiap semester itu diumumkan terbuka seluruhnya. Terbuka ya. Seluruh kelas itu diumumkan. Di pesantren Mustafawiyah. Ya. Alhamdulillah saya tetap ranking 1. Tetap ranking 1 ya. Karena itulah saya dengan mudir Mustafawiyah, ayah mudir yang sekarang. Ayah mudir sekarang, Pak. Saya sering diundang Abdullah Mustafa. Saya sering diundang ke rumah. Asal ada tamu diperkenalkan, ini anak kita. Dan kebetulan waktu itu juga di Mustafawiyah bahasa asing itu dia dianggap tidak penting, hanya bahasa Arab. Bahasa Arab. Tapi karena Pak Direktur belajar bahasa Inggris dan gurunya ditinggalkan di asrama, yang belajar hanya dia sendiri. Saya tanya, Bapak mengajar Pak Direktur berapa kali seminggu? 2 kali, Selasa sama Kamis. Saya bilang, boleh belajar? Boleh. Ya. Akhirnya saya memanfaatkanlah itu. Akhirnya untuk sekedar bahasa Inggris dasar untuk berkomunikasi awal bisa lah. Ketika saya masuk ke perguruan tinggi, maka dosen-dosen yang menerima saya pun merasa aneh. Anak ini dari pesantren kok bisa bahasa Inggris? Padahal bahasa Inggris waktu itu bagaimana? Seperti diharamkan itu. Diharamkan masuk pesantren begitu kira-kira ya? Seperti itulah kira-kira kan. Nah, tapi alhamdulillah. Ayah udah berani menerobos itu ya? Ya karena saya berpikir kalau saya nanti selesai dari sini kemana saya? Belum tentu kemana saja. Segala jalan saya pikirkan. Karena sudah terasa susahnya menderita orang tua yang miskin ini. Motivasinya di situ ya. Itu yang paling mempengaruhi ya jalan pikiran ayah itu untuk menembus sekolah gitu. Harus sekolah. Apapun gitu ya. Dan ayah pun tidak berani menekan bahwa tidak sekolah. Dia pun berpikir harus sekolah. Ya. Tapi jangan tanya dari mana biayanya. Itu urusan Allah gitu aja. Mudah-mudahan ada saja jalan. Ada yang membantu. Ada yang menjadi ya donatur terus sampai selesai. Selama di Mustafawiyah. Selama di IAIN. Di IAIN. Setelah dari pesantren masuk ke IAIN ya. Ada saja di Purba pun ada saja itu setiap hari Selasa ada saja yang membawa makanan ke rumah, beras apa sudah ke pondok. Ini kirim ke cucu saya.
Itu aja terus menerus. Dan itu cerita ayah setelah saya tamat baru tahu saya. Oke. Jadi begini ya, ayah lulus sekolah rakyat, melanjutkan sekolah ke pesantren Mustopawiyah gitu kan ya. Iya. Yang merupakan keinginan dari ayah. Iya. Keinginan dari ayah Pak Prop gitu saat itu. Iya. Nah, sebagai murid yang berprestasi, tadi ayah sudah mengatakan ranking 1 terus di sekolah rakyat, kemudian di sekolah Mustopawiyah juga. Pak Prop tentu ingin melanjutkan ke SMP waktu itu mungkin ya. Apa yang buat Pak Prop sebenarnya menurut pada keinginan orang tua untuk melanjutkan ke pesantren? Ayah memang pada saat itu ada nggak unsur paksaan, katakanlah begitu, bukan dipaksa, artinya saran dari orang tua ayah untuk masuk pesantren, padahal ada nggak keinginan ke sekolah umum pada saat itu? Sangat kuat, karena pikiran saya, kalau saya sekolah umum terpikir saya, nanti kalau saya ke SMP, nanti ke usulah itu sambungnya. Ayah sudah berpikir begitu ya? Iya, nanti saya ambil fakultas ekonomi. Mungkin dengan fakultas ekonomi saya bisa memperbaiki ekonomi orang tua. Ibu orang tua mengatakan tidak. Kamu tidak ke SMP, kamu harus ke pesantren. Apa sebenarnya yang ayah rasakan ketika itu sehingga ayah manut masuk ke pesantren dan meninggalkan cita-cita masuk ke SMP tadi gitu ya? Apa sebenarnya? Ya pertama karena patuh orang tua lah. Patuh. Karena ridho orang tua itu ridho Allah begitu ya? Mengharapkan ridho Allah SWT. Oke ya. Lalu setelah ke pesantren, keinginan orang tua melanjutkan ke pesantren, saat itu ayah Prop gitu, atau ayah sendirilah dari sekolah rakyat, maksudnya kenapa ayah tidak ngotot misalnya ingin ke SMP itu karena tadi ya artinya biaya pun tidak mungkin kan. Kalau dilawan itu nggak berkah, nggak ada gunanya gitu ya. Ini orang tua, kalau orang tua sudah bilang begini harus itu aja lah. Apa sebenarnya pesan orang tua yang paling dirasakan dan diingat terus ayah Pak Prop gitu kepada ayah lah gitu ya? Karena saya lihat karena saya melihat kondisi ayah itu susah sekali mencari nafkah itu. Waktu itu apa mencari nafkahnya apa waktu itu? Bertani atau? Bertani ya. Bertani itu pun tidak punya sawah sendiri, menyewa sawah. Menyewa sawah ya. Saya melihat di wajahnya keluhannya itu. Dan setiap malam ayah menyuruh saya membaca Al-Quran terus dihafal berapa. Dan itu membuat saya lebih tenang. Saya tidak boleh itu kalau malam bermain-main dengan teman-teman. Dulu masih ada permainan malam. Sembunyi-sembunyi ya. Main baren segala macam, ada dulu permainan ya, itu. Main alioma begitulah kira-kira. Saya nggak boleh itu. Saya harus tinggal di rumah dan ayah duduk di orang tua saya samping baca satu halaman satu malam terus ulang terus. Jadi akhirnya manut di situlah terus, nggak berani melawan. Menjadi kasihan melihat kondisi ayah yang susah itu, ditambah susah lagi kalau kita melawan. Masih ada nggak diingat Pak Prop ayah pesan orang tua itu pesan apa yang selalu disampaikan atau nasihat apa gitu yang disampaikan gitu? Harus sekolah. Itu udah pesannya. Saya tahu kondisinya sangat sulit tapi harus sekolah. Harus sekolah ya. Itu membuat air mata saya menangis itu. Ya. Ya udah, kita hadiahkan dulu Al-Fatihah kepada ayah kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi begini ya. Inilah yang menjadi pendorong yang diambil ya dari orang tua sehingga Pak Prop sangat konsentrasi pada ekonomi gitu ya. Konsentrasinya pada ekonomi, lalu melanjutkan ke pesantren, menerima saran manut pada orang tua, padahal ada keinginan tadi ingin melanjutkan ke SMP begitu. Karena keadaan orang tua gitu kan, yang profesinya itu adalah bersawah, bertani kurang cukup gitu.
Tadi ayah sudah bercerita bagaimana situasinya saat itu ya. Ya. Ayah membantu nggak kepada orang tua ketika ke sawah gitu? Oh iya, saya kawan ini sampai kadang-kadang kami kalau sudah musim bersawah, sering tidur di sawah. Sama ibu? Sama ibu, sama ayah juga. Keluarga yang lain, abang atau adik gimana? Saya anak tertua. Anak yang tertua. Jadi melihat adik-adik ini juga harus sekolah. Ya pikiran kita begitulah. Tapi alhamdulillah mereka sekolah ya. Adik-adik, saudara gitu. Tidak juga sempurna. Satu adik saya yang perempuan yang pertama di bawah saya itu sekolah, tapi saya tidak ingat apakah tamat sempat SD. Adik saya yang nomor 2 mungkin hanya entah kelas 2 atau kelas berapa begitu. Berapa semua orang ayah gitu, satu keluarga itu? Saya, saudara kandung saya itu yang hidup saya, ada saya perempuan, Rosada namanya di Medan. Sekarang sudah usianya sudah tua dan masih hidup mudah-mudahan. Satu lagi dia yang terkecil di sini, tinggal di rumah. Di rumah, ya. Nah, itu kan ayah nikah lagi. Soalnya ayah nggak mau nikah. Tapi keluarga mengatakan supaya ada yang menjaga anak kamu kerja nikah. Ya karena memang ayah tidak dari awal tidak ada dorongan hatinya untuk nikah itu. Nggak lama usianya juga nggak lama. Cintanya satu untuk selamanya begitu ya. Iya. Akhirnya cerai juga. Kemudian setelah cerai dari sini ada anak dapat satu adik saya itu. Makrum namanya, sekarang guru SD. Guru SD ya? Ya. Udah pensiun pun barangkali. Nah, baru ibu yang kedua, nah itu yang betul-betul persis seperti ibu kandung saya, sayangnya kepada saya. Sayang gitu ya? Dan dari sini ada dapat adik perempuan 2 orang. Dan saya alhamdulillah sudah berhasil, saya usahakan jadi guru. Satu dulu di Sanawiyah. Sanawiyah dua-duanya. Sanawiyah dua-dua ya. Sempat selesai. Oke, ya terima kasih. Ini hanya menginspirasi begitu ya. Perjalanan seseorang itu yang sukses itu tidak ada yang mudah. Oh, tidak ada. Orang-orang yang sukses itu semuanya melalui proses yang sulit. Begitu. Kalau diceritakan semuanya ya membuat saya kadang-kadang kita tidak bisa menahan air mata gitu kan. Oke, dari perjalanan panjang itu sejak Pak Prof gitu masih muda sampai hari ini telah pensiun dari dunia pendidikan formal. Tapi dari dunia pendidikan formal yang pensiun, sesungguhnya ini kan masih terus belajar, terus mengajar begitu, berbagi ilmu gitu ya. Seperti apa ayah Pak Prof melihat besarnya pengaruh penerapan ekonomi syariah terhadap kesejahteraan umat ini gitu ya? Mengenai ekonomi syariah, ini pun saya terbawa saja oleh situasi itu. Terbawa situasi? Iya, terbawa situasi. Saya tidak punya pendidikan ekonomi. Tapi ada saja momentum membawa saya kepada situasi itu. Ketika saya rektor, saya suka sekali berusaha menghadirkan pakar-pakar internasional ke IAIN Medan. Pakar ekonomi? Pakar apa saja? Apa saja pakarnya? Oke. Ya. Untuk mahasiswa dan juga dosen. Karena dosen-dosen itu juga kalau tidak ada inspirasi dari dunia luar, kerjanya hanya berebut jabatan saja di dalam. Akan berkelahi itu nanti antara organisasi kami. Ada paksi-paksi juga di dalamnya. Ada, kuat sekali, dan saya termasuk korban itu. Korban paksi. Korban paksi-paksi itu. Jadi karena saya korban, pernah pemerintah mengirim satu rektor ke Medan. Dari tentara, Nazri Adlani. Dia, saya ceritakan, Pak Rektor ini, dekan-dekan dan pejabat-pejabatnya ini, di kampus ini seperti raja semua ini. Tapi kalau Bapak ajak mereka berhubungan dengan dunia luar, nggak berani. Nggak berani ya? Oh begitu katanya. Jadi apa katanya, kalau Bapak ingin aman,
alihkan perhatian mereka, jangan ke jabatan. Jadi apa saran Pak Yasir? Buat kegiatan lain apa saja yang membuat mereka harus terlibat ke situ dan bersaing di situ. Apalah ya katanya. Dia kebetulan ada jaringan organisasi Kamar Dagang Indonesia, Kadin, ya. Dan ada Kadin Islam. Ada Kadin Islam. Ya. Itulah dibawanya ke Medan. Dan tumpangannya di Medan melalui Pak Rahmat Shah. Nama saya Haji Pak Anip ya. Mulailah dari datang kajian-kajian tentang ekonomi dan sebagainya. Tapi masih umum, ekonomi Islam belum tahu kayak mana ekonomi Islam itu. Jadi yang selama ini di IAIN itu hanya bicara tentang pendidikan agama gitu ya, dakwah begitu ya. Iya. Tapi perasaan orangnya sudah cepat terus. Keluar nggak ada apa-apanya gitu. Tapi setelah dibawanya itu, mulailah masing-masing merasa, oh ternyata masih sedikit, belum ada apa-apanya. Masih belum berpengaruh. Mulailah terdorong untuk belajar lagi. Jadi kalau ayah melihat secara umum itu bagaimana pengaruh ekonomi umat ini, penerapan ekonomi syariah ini terhadap kehidupan kita lah, artinya sebagai bangsa dan tentu berkomunitas di daerah yang lebih kecil gitu. Saya melihat secara teoritis. Saya sudah berhubungan dengan pakar-pakar internasionalnya. Gagasan-gagasan mereka berdasarkan Al-Quran, hadis yang mereka tafsirkan. Dengan ekonomi Islam ini kita akan menemukan kesejahteraan yang menyeluruh. Kesejahteraan yang menyeluruh. Kesejahteraan yang menyeluruh. Material, kemudian juga bisnis dan sebagainya. Dan tidak ada membedakan orang dari segi berbagai dimensi kasta, apa golongan jabatan dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara ke penerapan, kesulitannya di situ, Pak. Kalau dalam penerapan ini, kalau penerapannya harus ada landasan hukum. Nah, itu landasan hukum itu tidak nggak terproses atau respon, katakanlah sebagai pembuat penerbit undang-undang itu adalah para wakil rakyat gitu, Pak. Itu bagaimana? Sebenarnya sudah dilakukan. Sudah. Tapi masih pada tahap dasar saja menurut saya. Ya. Untuk tahap yang lebih lanjut dan apanya ini masih belum sempurna ya. Jadi pemerintah saya lihat berusahanya sebenarnya untuk itu. Prioritas untuk ekonomi syariah kita dengan sistem yang oleh pemerintah begitulah ya. Kalau menurut saya belum ya. Oke, kita tahan dulu ya. Ya. Oke, kita akan berbicara lebih dalam lagi. Baik, membicarakan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat bisa lepas dari yang namanya budaya. Seperti apa pengaruh budaya dalam pendidikan dan kemajuan ekonomi di suatu daerah atau bangsa? Tetap di ruang Paslah. Kita akan ulik apa gagasan dan apa yang akan disampaikan terhadap pengaruh budaya dan ekonomi syariah pada kemaslahatan umat sebagai bangsa yang besar, umat Islam yang paling besar. Nantikan setelah yang satu ini.